Semangat pagi. Mari kita belajar IPA. IPA itu mudah dan menyenangkan. Kemagnetan part kedua. Bagian kedua, kita akan membahas beberapa hal tentang magnet. Teori dasar kemagnetan yang akan kita bahas ada 4 materi, yaitu sifat magnet, kemagnetan bumi, induksi, elektromagnetik, dan gaya Lorentz. Selanjutnya, mari kita simak video berikut. Akan ada tugas di dalam video. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep gaya magnet. Istilah magnet sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, kita juga sering menggunakan magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, sekarang berada di wilayah Turki. Di wilayah tersebut terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet memiliki berbagai bentuk dan dinamakan sesuai bentuknya. Penentuan kutub magnet batang dapat dilakukan dengan percobaan sederhana. Letakkan magnet batang di atas gabus, lalu apungkan di permukaan air. Ujung magnet yang menunjuk ke arah utara adalah kutub utara magnet, dan ujung magnet yang menunjuk arah selatan adalah kutub selatan magnet. Magnet selalu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan kutub-kutub magnet yang berbeda nama bila didekatkan akan tarik-menarik. Kutub-kutub ini selalu ada pada setiap magnet, walaupun magnet tersebut dipotong menjadi potongan magnet kecil. Dari manakah kekuatan magnet berasal? Apa beda gaya magnet dengan gaya listrik? Gaya listrik berasal dari adanya interaksi antara muatan listrik, sedangkan gaya magnet berasal dari adanya interaksi antara kutub-kutub magnet yang ditimbulkan oleh gerakan muatan listrik atau elektron pada benda. Sifat magnet bahan. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet termasuk pada kelompok benda ferromagnetik, misalnya besi, baja, kobalt, dan nikel. Benda-benda yang ditarik lemah oleh magnet termasuk pada kelompok benda paramagnetik, misalnya magnesium, molybdenum, dan litium. Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet termasuk kelompok benda diamagnetik, misalnya perak, emas, tembaga, dan bismut. Cara membuat magnet. Magnet tidak hanya dapat ditemukan di alam sebagai magnet alami, tetapi ada juga benda yang dapat dibuat menjadi bersifat magnet. Besi dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok. Besi digosok dengan arah yang tetap agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja.
ujung kutub selatan magnet yang digosokkan dari ujung besi B ke A akan mengubah besi menjadi magnet dengan kutub selatan pada ujung B dan kutub utara pada ujung A. Jadi, ujung batang besi yang pertama kali digosok akan mengalami kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Baja dan besi dapat dijadikan magnet dengan cara menginduksi atau mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu. Sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan dan tolak-menolak jika kutub yang sama didekatkan. Sehingga ujung B akan menjadi kutub utara dan ujung A akan menjadi kutub selatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ujung besi atau baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Magnet juga dapat dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dengan kawat penghantar yang dialiri arus DC. Magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut elektromagnet. Mengapa harus arus DC? Karena arus DC dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Sebaliknya, jika arah arus searah dengan jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara. Cara menghilangkan kemagnetan bahan. Sifat kemagnetan bahan dapat dihilangkan dengan cara memukul-mukul, memanaskan, dan meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Pada prinsipnya, sifat kemagnetan dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementernya. Medan magnet. Daerah di sekitar magnet yang dapat mempengaruhi magnet atau benda ferromagnetik disebut medan magnet. Pola-pola yang dibentuk oleh pasir besi merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Medan magnet terbesar terletak pada ujung-ujung kutub magnet. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pasir besi yang ditarik oleh ujung-ujung kutub magnet. Teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi. Sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi, atau yang disebut dengan sudut inklinasi. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki medan magnet, yaitu daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet bumi. Jika kamu meletakkan magnet batang secara bebas, misalnya meletakkan pada styrofoam di atas air, maka magnet akan bergerak dan menunjuk pada arah kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet bumi sangat penting bagi kehidupan di bumi.
Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik atau partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju ke kutub-kutub magnet bumi. Saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut terionisasi atau peristiwa lepasnya elektron dari nukleon dan membentuk plasma lemah atau gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon. Tampilan indah cahaya plasma inilah yang kemudian dikenal sebagai aurora. Setelah ini kita akan ada tugas. Ada 5 soal, silahkan jawab pertanyaan dan semua jawaban sudah ada di dalam video. Soal nomor 4 dan 5, cara menjawab dan jawabannya ada di video selanjutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai induksi magnet dan gaya Lorentz. Induksi magnet. Konsep induksi magnet berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Christian Ørsted pada tahun 1820 melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Percobaan ini kemudian dikenal dengan percobaan Ørsted. Arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Arus listrik ditunjukkan dengan huruf I, dan medan magnet ditunjukkan dengan huruf B. Jika pada kawat lurus medan magnet terbentuk melingkari arah arus, bagaimana dengan kabel yang dibentuk melingkar dan kumparan? Pada kabel yang dibentuk melingkar, medan magnet tampak melingkari kabel. Tetapi, pada kumparan, medan magnetnya seolah-olah membentuk kutub utara dan selatan pada ujung-ujungnya, persis seperti pada magnet batang. Konsep gaya Lorentz. Kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya yang disebut dengan gaya Lorentz. Adanya gaya Lorentz menimbulkan simpangan pada aluminium foil. Semakin besar arus listrik, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat berarus. Semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, maka gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Secara matematis, besarnya gaya Lorentz dituliskan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L, dengan F adalah gaya Lorentz dengan satuan Newton, B adalah medan magnet dengan satuan Tesla, I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan L adalah panjang kawat berarus yang masuk ke dalam medan magnet dengan satuan meter. Penentuan arah gaya Lorentz dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Jempol menunjukkan arah arus listrik, telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah
menunjukkan arah gaya Lorentz. Penerapan gaya Lorentz pada motor listrik. Motor listrik digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Beberapa motor listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya motor listrik pada kipas angin, berfungsi untuk menggerakkan baling-baling. Motor listrik memiliki beberapa komponen, di antaranya magnet tetap dan kumparan. Jika ada arus listrik yang mengalir pada kumparan yang terletak dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya Lorentz sehingga kumparan akan berputar. Agar kumparannya dapat berputar dengan stabil, maka tiap-tiap ujung kumparan dibentuk melingkar. Contoh soal konsep gaya Lorentz. Sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Pada soal tersebut diketahui panjang kawat atau L sama dengan 10 meter. Kuat arus sebesar 5 mA dirubah menjadi ampere menjadi 0,005 ampere. Dan medan magnet atau B sama dengan 8 Tesla. Ditanyakan gaya Lorentz. Dijawab dengan menggunakan rumus F sama dengan B dikali I dikali L, atau medan magnet dikali kuat arus dikali panjang kawat, sama dengan 8 Tesla dikali 0,005 ampere dikali 10 meter. Didapatkan hasil sebesar 0,4 Newton. Jadi, gaya Lorentz yang timbul sebesar 0,4 Newton. Jika gaya Lorentz yang ditimbulkan oleh kawat tembaga sepanjang 2 meter dan dialiri arus listrik sebesar 2 mA adalah 12 Newton, maka berapakah besar medan magnet yang melingkupi kawat tembaga tersebut? Dari soal tersebut diketahui panjang kawat atau L sama dengan 2 meter. Kuat arus atau I sama dengan 2 mA. Dirubah menjadi ampere menjadi 0,002 ampere atau 2 dikali 10 pangkat minus 3 ampere. Dan gaya Lorentz atau F sebesar 12 Newton. Ditanyakan berapakah besar medan magnet? Kita jawab dengan menggunakan persamaan F sama dengan B dikali I dikali L. Maka, untuk mendapatkan B, digunakan rumus F dibagi I dikali L. Sama dengan 12 Newton dibagi 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere dikali 2 meter. Didapatkan hasil sebesar 3 dikali 10 pangkat 3 Tesla. Jadi, besarnya medan magnet yang melingkupi kawat tembaga adalah 3 dikali 10 pangkat 3 Tesla atau 3000 Tesla. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat di kemudian hari, khususnya bagi yang pengen masuk SMK jurusan Elektro. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Ingat, disiplin, kerja keras, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.